Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bayu Mitra A. Kusuma MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Azhari dengan NIM 1910200429, Maulana Azka dengan NIM 1910200484, Aldi Fakhrozi dengan NIM 1910200489, dan yang terakhir adalah Fajar Fatwa dengan NIM 191020404113. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait dengan penelitian analisis rekrutmen dan seleksi karyawan pada perusahaan Fajar Banner Printing. Adapun urutan presentasi kami yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Maulana Azka, dilanjutkan dengan Fajar Fatwa, dilanjutkan dengan Aldi Fakhrozi, dan yang terakhir dilanjutkan oleh saya sendiri Muhammad Azhari. Baiklah, kepada rekan-rekan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen diartikan sebagai tata cara pengelolaan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan sumber daya manusia berarti orang yang berkontribusi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Menurut Bangun, manajemen sumber daya manusia yaitu proses perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pengawasan, pengembangan, dan penggerakan, pemeliharaan, pengintegrasian demi mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah pengertian rekrutmen. Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa fungsi, salah satunya yaitu rekrutmen. Proses rekrutmen digunakan oleh seluruh perusahaan maupun organisasi dalam hal pengadaan tenaga kerja untuk mencari calon-calon karyawan yang nantinya akan diseleksi dan dipilih mana yang terbaik dan sesuai dengan yang sedang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Kualitas sumber daya manusia sebuah perusahaan bergantung pada proses rekrutmen perusahaan tersebut. Maka, pengertian dari rekrutmen adalah sebuah usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Berikut ini adalah merupakan beberapa tujuan dari rekrutmen. Yang pertama yaitu agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Perusahaan harus menetapkan program dan strategi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, untuk menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam. Selanjutnya, membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja. Selanjutnya, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. Selanjutnya, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program pemilihan dan pengembangan tenaga kerja. Dan yang terakhir, memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi tingkat pengangguran. Sumber-sumber rekrutmen. Ada dua sumber rekrutmen, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan. Sedangkan sumber eksternal yaitu proses perekrutan tenaga kerja yang disaring dari sumber luar perusahaan. Teknik-teknik rekrutmen. Ada dua teknik rekrutmen, yaitu teknik sentralisasi dan teknik desentralisasi. Teknik sentralisasi merupakan sebuah teknik untuk merekrut yang mana dikelola oleh satu bagian dalam satu perusahaan yang didasarkan dari departemen itu sendiri. Sedangkan teknik desentralisasi merupakan teknik dalam rekrut calon tenaga kerja yang mana
pengelolanya diserahkan kepada masing-masing dari departemen yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pengertian seleksi. Seleksi merupakan suatu kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan untuk memfilter calon-calon karyawan setelah tahap perekrutan. Setelah seluruh dokumen pelamar terkumpul dan lengkap, selanjutnya akan dilakukan tahap-tahap pengujian dan juga tahap-tahap tes lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pelamar. Pelamar yang lolos di tahap ini maka dinyatakan layak untuk bergabung dalam perusahaan. Berikutnya tahapan seleksi SDM. Tahapan seleksi SDM yang dilakukan oleh pihak manajemen suatu organisasi yaitu adalah penerimaan pendahuluan, tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi-referensi, evaluasi medis atau kesehatan, wawancara oleh penyelia, dan yang terakhir itu penerimaan karyawan. Rekrutmen dalam perusahaan Fajar Banner Printing ini dilakukan guna menarik para masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang percetakan dan desain grafis untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya dalam perusahaan tersebut. Proses perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah sesuai dengan teori perekrutan yang telah dikemukakan oleh Hasibuan, yaitu rekrutmen sebagai usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang telah ditawarkan. Dari hasil penelitian kami telah disebutkan bahwa sumber rekrutmen yang diterapkan oleh perusahaan ini bisa dari orang-orang yang sudah menjadi pegawai dalam perusahaan tersebut ataupun dari luar perusahaan. Di sisi lain terdapat kelemahan dari rekrutmen internal ini, yaitu antara lain adalah terbatasnya bakat-bakat, berkurangnya peluang-peluang yang ada, dan dapat meningkatkan perasaan dalam kepuasan tersendiri. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aldi Fahrozi. Pada slide ini, kita akan membahas teknik rekrutmen sumber daya manusia di Fajar Banner Printing. Proses rekrutmen pada perusahaan Fajar Banner Printing dilakukan secara terpusat, di mana pemimpin menjalankan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dari bagian perusahaan. Pemimpin perusahaan akan melakukan proses perekrutan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan dengan terpusat atau sentral. Teknik rekrutmen ini bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan dalam Sunyoto dapat dikategorikan Centralized Recruitment Technique. Teknik yang digunakan oleh perusahaan tersebut memiliki kelebihan antara lain efisien dan dapat menghemat biaya. Karena dengan teknik tersebut, perusahaan dapat menarik sumber daya manusia yang akan dibutuhkan. Selain itu, dengan menggunakan teknik sentralisasi ini, pemimpin dapat secara langsung mengawasi dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada teknik ini, yaitu pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan lebih dalam menilai dan mengetahui sumber daya manusia apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tiap bagian dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu seleksi sumber daya manusia pada perusahaan Fajar Banner Printing. Proses seleksi yang dilakukan perusahaan percetakan Fajar Banner Printing berfungsi untuk memilih calon karyawan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Sunyoto, bahwa pengadaan karyawan didasarkan pada apa dan siapa yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan seleksi sumber daya manusia di Fajar Banner Printing. Proses penyeleksian karyawan di perusahaan ini tidaklah terbilang mudah, karena para pelamar harus melewati beberapa tahap, di mana seleksi di perusahaan ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, penyeleksian terhadap berkas yang dikumpulkan oleh calon karyawan, dan tentunya berkas-berkas yang dikumpulkan harus sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Lalu yang kedua,
ada tes kemampuan para pelamar dalam bidang desain. Karena Fajar Banner Printing merupakan usaha dalam bidang desain, maka calon karyawan harus memiliki ilmu desain dan IT. Yang ketiga, evaluasi kesehatan. Karena di dalam perusahaan Fajar Banner Printing, karyawan akan sering berhadapan dengan tinta dan juga lem. Lalu yang keempat, wawancara yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para pelamar. Apabila para pelamar berhasil menyelesaikan keempat tahap penyeleksian ini, maka pelamar bisa dikatakan lulus dan diterima di perusahaan Fajar Banner Printing. Tahapan yang dilakukan oleh perusahaan Fajar Banner Printing ini hampir sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko, dikarenakan terdapat perbedaan sedikit dari urutan dari setiap tahap dari seleksi dan tidak ada pemisahan wawancara seleksi dengan wawancara penyelia dan penerima pendahuluan. Kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami ini yaitu yang pertama adalah proses rekrutmen perusahaan Fajar Banner Printing dilakukan ketika perusahaan sudah merasa perlu sumber daya manusia baru untuk berkontribusi dalam perusahaan. Perusahaan Fajar Banner Printing lebih efektif menggunakan sumber internal dalam sumber rekrutmennya. Teknik rekrutmen yang digunakan oleh perusahaan Fajar Banner Printing adalah teknik sentralisasi. Proses rekrutmen dilakukan dan diawasi hanya oleh pemimpin. Proses seleksi mengedepankan profesionalisme. Penyeleksian dilakukan oleh pemimpin langsung dengan cara seleksi berkas, performance, dan tes meliputi desain dan IT, evaluasi kesehatan, dan yang terakhir adalah wawancara. Itulah hasil dari kerja kelompok kami, kelompok 9 yang telah kami presentasikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bayu yang telah mengarahkan kami kelompok 9 dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam hasil dari kerja kelompok kami. Kami kelompok 9 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.